Atau kita nggak punya mental politisi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Sobat sekalian, ini ada para pendukung Anies Baswedan yang sedang kumpul di sini dan lagi ribut soal peluang Anies untuk maju pada putaran kedua atau memenangkan pertarungan di putaran pertama. Dan tentu saja tidak berharap jagoannya kalah. Nah, ada Ges Khalifa yang saya bikin lagunya, engkau Khalifah dari Khalifah. Bro Ges, ya. Bagaimana mood Anda hari ini ya? Kita kan selalu baik. Oh, selalu baik. Bagaimana feeling Anda terhadap Anies? Sudah sampai pada tingkat keyakinan. Keyakinan untuk Menang. Oke, dielaborasi menang itu seperti apa? Satu putaran, dua putaran atau bagaimana? Logisnya 2 putaran. Tapi Anies akan memenangkan kontestasi ini. Coba bisa dielaborasi berdasarkan fakta dan data yang Anda observasi atau Anda dapatkan atau Anda baca. Ya, sepanjang saya keliling daerah, yang Bung Raffi juga rasakan, bagaimana sambutan di daerah itu luar biasa hangat. Setiap kita datang di mana-mana dipenuhi oleh masyarakat. Hampir semua yang kita temui itu sudah mengenal bukan saja tentang Aniesnya, tapi prestasi-prestasi Anies selama di Jakarta. Artinya bahwa gagasan Anies itu sudah nyampe di bawah. Dan gagasan-gagasan Anies juga sudah sampai tentang jaminan terhadap BPJS, tentang air bersih, tentang akses kepada kesehatan, akses kepada pendidikan, itu sudah sampai. Kalau Anda lihat kan sekarang ada kecenderungan Anies tidak lagi nomor 3 di survei. Iya. Paling tidak ya kita pegang survei ya. Oke. Sekarang surveinya nomor 2. Cuma memang jaraknya kan jauh dengan Prabowo dan masih dekat dengan Ganjar. Anda nggak khawatir bahwa diskusi Anies yang terlalu dalam tanda kutip menyerang Prabowo justru akan menguntungkan Ganjar? Yang pertama soal surveinya dulu ya. Oke. Survei Prabowo 40%. Ya. Bisa dibayangkan bagaimana stresnya mereka, bukan kita. Prabowo didukung Jokowi, didukung oleh partai-partai besar. Angka surveinya masih kisaran 41 sampai 45. Ya. Selayaknya dia 60 loh. Oke. Minimalnya itu malah. Dengan pemilihan suara dia kemarin 44 apa 45. Ya. Jokowi 55. Kalau digabungkan 90%. 100% dong. Kan ada yang Ya golputnya sedikit banget. Iya. Iya. Enggak, sorry maaf. Yang dihitung tuh suara sah aja tadi. Suara sah aja. Iya, suara sah. Oke. Nah, lalu sekarang dia ditambah lagi dengan adanya pergerakan dari quote unquote ya aparat negara yang digerakkan, para kepala desa, lalu yang lain-lain. Surveinya itu masih sekitaran 40-an. Artinya ada 60% suara tidak bersama dia. Ini menakutkan. Kecenderungannya adalah turun, bukan naik. Nah, sementara Anies kecenderungannya naik terus kalau bicara dalam konteks survei. Iya. Yang kedua, dalam konteks Anies dengan Ganjar. Dari awal start, Anies itu sudah jauh mendahului Ganjar. Pada ujungnya kan orang tidak bisa melawan dari kebenaran. Iya. Apa yang dilakukan Ganjar 10 tahun terhadap Jawa Tengah? Apa yang dilakukan Anies 5 tahun selama di Jakarta? Jauh sekali perbandingannya. Jadi antara Anies dengan Ganjar itu kan pemilikannya bukan cuma Jawa Tengah. Iya. Indonesia 38 provinsi. Itu sangat mudah diperbandingkan. Jadi saya sama sekali tidak khawatir antara Anies dengan Ganjar itu. Bro, ada satu survei yang saya baca, ya good news bagi Anies ya, yang mengatakan bahwa Anies untuk Jawa pada putaran pertama memang kalah sama Prabowo, tapi begitu head to head akan menang. Cuma di situ ada satu poin bahwa ternyata tingkat pengenalan orang terhadap Anies itu nomor 3 di Jawa setelah Prabowo dan Ganjar, dan Caimin nomor 6 kalah sama Gibran Rakabuming dan Mahfud MD. Komentar Anda? Saya tuh
membaca beberapa survei, walaupun saya orang yang skeptis dengan survei. Ya. Pada saat Anies menjadi gubernur DKI di tahun keempat, itu sudah ada survei, saya lupa surveinya apa, itu tingkat popularitas Anies sudah 96%. Jadi kalau sekarang dikatakan pengenalan terhadap Anies di Jawa itu nomor 3, nomor berapa, artinya bahwa memang ada hasil yang berbeda-beda terhadap survei ini. Tapi semakin hari betapa masifnya pemberitaan tentang Anies, jadi rasa-rasanya sudah nggak mungkin lah tingkat popularitas semua capres itu berimbang, sudah nggak mungkin. Apalagi debat sudah keempat kalinya. Anda yakin bahwa penetrasi itu sampai tingkat grassroots di pedesaan? Karena dulu saya pernah punya pengalaman di daerah Pasuruan misalnya, mereka mengatakan mereka punya akses TV itu cuma 20%. Dan dari 20% itu mereka sulit mengakses Metro TV dan TV One. Jadi jangan-jangan kita menganggap bahwa mereka punya akses terhadap informasi, tapi ada blank spotnya juga, bro. Ya memang blank spot pasti ada, tapi terkait dengan Anies itu tidak separah yang Anda katakan tadi. Tidak separah itu, saya yakin. 5 tahun dia menjadi gubernur DKI. Bayangkan 5 tahun dia menjadi gubernur DKI dipenuhi dengan kontroversial. Dari apa perlakuan yang dilakukan terhadap PSI, perlakuan PSI terhadap dia, PDIP, belum lagi ada Formula E, belum lagi ada JIS, belum lagi ada apalagi pada saat itu sumur resapan lah yang 38.000 yang dibuat, paling nggak nyampe 1% pun nggak nyampe yang terjadi kerusakan itu. Itulah yang diakumulasikan sedemikian rupa. Rasa-rasanya sulit menyangkal bahwa Anies tidak dikenal orang itu. Oke. Karena selama 5 tahun ini menjadi sorotan media terus. Bro, sekarang kita bicara tentang beberapa level kampanye. Seberapa yakin Anda bahwa debat kemarin itu berpengaruh kepada elektabilitas Anies atau penambahan suara? Saya melihatnya ke belakang aja ya. Ya. Pada saat pilkada DKI itu, AHY itu nomor 1 posisinya. Kedua Ahok, ketiga Anies. Ya. Lalu bergeser antara AHY dengan Ahok, tapi Anies tetap ketiga. Setelah terjadi debat, posisi Anies langsung kedua, AHY ketiga. Setelah terjadi debat, artinya bahwa dalam konteks pilkada kemarin, debat itu berpengaruh. Apakah itu bisa kita deskripsikan menjadi nasional? Belum tentu. Ya. Tetapi kalau dari pengalaman itu berpengaruh banyak. Oke. Kalau dari pengalaman pilkada kemarin. Kalau yang kedua, saya kira bukan dalam konteks debatnya ya. Yang siapa yang menang, siapa yang kalah, bukan. Tetapi persepsi orang terhadap polesan tentang Prabowo yang gemoy, yang joget, yang lucu hilang. Menjadi seorang yang pemarah, menjadi seorang yang gagap ketika harus bicarakan data, menjadi seorang yang tidak confident, padahal yang dibicarakan adalah yang berada dalam wewenangnya atau otoritasnya dia. Itu kan menjadi sesuatu yang backfire. Bro, menurut Anda ya, mana yang sekarang ini signifikan dalam pergerakan suara Anies yang untuk sementara nomor 2? Apakah debat? Tentu bukan debat yang kemarin ya, tapi debat pertama. Apakah TikTok dia yang sekarang live dibantu oleh K-popers, Anies Aba dan lain sebagainya, ataukah karena dia desak Anies kemana-mana setiap hari, setiap saat? Menurut Anda? Kalau dari sisi kan dari mana-mana ya pertandingannya. Kalau yang menurut saya yang utama bukan itu. Ya. Yang utama adalah militansi gerakan relawan. Oke. Karena militansi gerakan relawan seperti yang dilakukan Sirajuddin ini luar biasa. Bang Habib, Bang Yasin, juga Prof Anwar. Itu baru kita loh. Baru di kalangan kita. Itu berapa daerah yang sudah dijangkau. Apalagi dengan relawan yang lain. Jadi pertemuan-pertemuan darat seperti itu sangat punya arti. Sangat berarti bagi perkembangan suaranya Anies. Yang kedua, live TikTok memang luar biasa untuk generasi Z itu, Gen Z itu. Karena muncul Abah Anies, muncul Anies Bubble itu
cukupan tinggi lah, baru debat. Tapi kalau yang mana yang paling signifikan naiknya itu karena pertemuan-pertemuan darat yang dilakukan oleh para relawan di daerah. Bukan hanya relawan yang kita-kita, tapi juga oleh para kader-kader partai tentunya yang juga melakukan kerja-kerja yang luar biasa. Jadi apa kekhawatiran Anda, Bro? Karena tren menaik ini kan bukan tidak mungkin, yang namanya segala kemungkinan bisa terjadi. Yang kita harapkan kan Prabowo trennya nurun, Anies naik, Ganjar jangan melampaui Anies. Tapi ada faktor nggak yang Anda khawatirkan untuk Anies bisa maju putaran kedua atau bahkan menang di putaran pertama? Saya tidak punya kekhawatiran sedikit pun ya. Dari sisi apa gitu loh, kita perlu Kecurangan misalnya? kalau yang sekarang ini kecurangan sudah terjadi. Anies mau berangkat kemana, helikopternya tidak dapat. Anies mau mendarat di mana, izin mendaratnya tidak dikasih karena landasannya punya swasta. Itu udah terjadi di mana-mana. Tempat pertemuan Anies berpindah tempat. Tetapi kan dengan demikian terinfokan kepada masyarakat itu. Jadi kecurangan-kecurangan semacam itu sudah terjadi dari sekarang. Yang kedua, itu memang akan ada mobilisasi. Tapi jangan lupa, peserta Pilpres yang sekarang ini bukan hanya capres, tapi juga ada pileg. Nah, pileg itu sekian ribu calon legislatif, semua mereka mengawasi di TPS-TPS. Artinya bahwa di putaran pertama ini, saya rasa tingkat kecurangannya nggak terlalu maksimal di TPS. Walaupun ada sinyalemen bahwa ada pasangan yang ingin memaksakan menang satu putaran. Ya itu, tapi itu sulit lah untuk dilakukan semacam itu. Yang kedua memang ada cara-cara yang dilakukan oleh para aparat, ya kan, mendatangi kantor sebuah partai macam-macam lah. Lalu aparat desa dipanggil oleh aparat juga kan macam-macam. Tapi saya yakin bahwa pada akhirnya hanya Tuhan, orang itu dengan Tuhannya pada saat dia memilih. Tidak ada batasan lain pada saat di kotak suara itu. Oke. Terima kasih bro. Sama-sama. Saya mau Yakin usaha sampai. Oke, Yakuza. Ini Yakuza ini. Kepada orang yang berbahaya ini. Ini lebih berbahaya lagi ini. Tadi sudah belum? Oh, tadi sudah, tapi belum selesai kan? Oh iya. Ini barang. Bro. Ya. Kita lanjutkan. Bro, sorry bro. Pakai gini aja bro. Karena ada suara musik, jadi kita harus mainkan ini barang. Bagaimana feeling Anda terhadap perkembangan terakhir Anies Baswedan, bro? Oh begitu. Kelihatan ke Bapak? Kelihatan? Ya boleh. Lihat boleh. Ya, itu juga kelihatan. Bro, Ya. feeling Anda good atau bad atau ya how? Untuk yang apa nih? Ya untuk Anies dong. Masa Kalau feeling feeling Ahok saya, kan udah lewat. Feeling saya tetap konsisten. Anies itu satu putaran. Anies menang satu putaran. Konsistensi. Kita butuhkan konsistensi di situ. Iya, tapi kan Untuk menginspirasi orang. iya, tapi ini kan harus ada dua nih pernyataannya. Ini Anda sebagai motivator atau Anda sebagai orang yang betul-betul memahami data lapangan? Berdasarkan realita based on data lapangan. Oke. Ya, data lapangan. Kita kan KIP berkeliling-keliling. Kita Iya. tahu, kita mengetahui perasaan rakyat di bawah ya. Ya. Kita paham kondisi situasi yang dilalui oleh rakyat di bawah, bahwa itu sampai pada titik bahwa yang namanya pemilu jujur itu harus Anies menang, Oke. ya kan? Itu yang Bro, kalau bisa tangannya di bawah, tapi ini yang di atas. Ya. gini ya. Ya, tangannya di bawah. Oke. Jadi Bro Refli ya, Bro Refli, bahwa
apa namanya suasana kebatinan. Ya. Kita bicara suasana kebatinan masyarakat itu 90% mau perubahan. Dari mana angka 10% itu? Ya hasil kita punya kontemplasi dengan masyarakat Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan masyarakat nelayan dan petani. Suasana kebatinan mereka itu adalah menginginkan perubahan, ya kan? Dan ini diilhami rakyat-rakyat yang ada di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Jawa Timur itu belajar dari kejadian di Rempang. Ya, suasana kebatinan itu membuat mereka harus mencari pemimpin yang bisa melindungi harta dan aset mereka dalam masa depan mereka. Ini suasana kebatinan. Nah, oleh karena itu suasana kebatinan ini tidak bisa lagi dihalangi dengan cara-cara pemilu curang, ya kan? Nah, kalau pemilu curang, saya khawatir PBB akan turun tangan, akan melakukan fact finding. Kalau PBB turun melaksanakan fact finding, maka begitu jeleknya bangsa ini gitu. Nah ini harus dihindari gitu, bahwa penyelenggara pemilu harus menjaga martabat dan harkat bangsa Indonesia. Jangan sampai pemilu curang, PBB akan turun tangan. Oke. Kan ini yang berbahaya. Kan kita harus bisa membedakan antara harapan dengan analisis lapangannya. Ini harapan. Oke. Orang yang mengatakan itu analisis adalah mereka yang ada di lembaga survei. Tapi kalau bicarakan harapan dan suasana kebatinan, itu kita inilah KIB yang ada di lapangan, ada di masyarakat. Kami menemukan situasi itu gitu. Dan ini bukan analogi, bukan fata morgana, tapi ini realita. Ini realita. Oleh karena itu, saya sebagai dari Seknas KIB menghimbau kepada KPU agar pemilu itu dilaksanakan secara benar, jujur, langsung, bebas dan jujur. Ya kan? Mana apabila ini rakyat tidak puas dengan kegiatan-kegiatan mobilisasi kepala desa, mobilisasi petani untuk menghadiri kegiatan-kegiatan presiden, di mana kita tahu bahwa presiden itu anaknya mencalonkan diri sebagai cawapres. Ya. Ini kan stigmanya ke sana bahwa ini bisa tidak jujur gitu kan. Nah, dan ini sangat berbahaya, ya kan? Oleh karena itu marilah kita menjaga agar pemilu ini dilaksanakan secara jujur, bebas dan rahasia. Oke, itu demi keberlangsungan masa depan bangsa kita. Oke, itu harapannya bro ya. Tapi kita bicara yang lebih spesifik soal Anies ya. Menurut bro, tren nomor 2 kan begini. Kan tadi bro mengatakan yakin satu putaran. Ya. Tapi sementara semua data, semua analisa yang kita bisa baca itu mengatakan posisi saat ini Prabowo Subianto 40-45%. Posisi Anies 20-an sampai 30-an%. Ya. Posisi Ganjar 17 sampai 20-an%. Anies di posisi kedua konsisten. Saya pikir Bro Refli, Ya. kalau Prabowo hanya mendapatkan 40%, Ya. menurut saya itu terlalu kecil. Ya. Dia harusnya 90%. Ya. Mengapa 90%? Karena anggaran bansos, anggaran perlindungan sosial pada tahun 2024 itu bersenilai 498 triliun. Komponen terbesar penggunaan anggaran 498 triliun ini adalah 10 juta PKH. 10 juta orang mendapatkan PKH. PKH itu penerima Kelurahan Harapan. Oke. Ya kan? Nanti ada 10 juta orang. SPIE lagi kan? Ya. Artinya ada 10 juta orang. Oke. 10 juta orang. Kalau ini PKH ini berbondong-bondong karena itu takut kehilangan PKH-nya, tentu mereka akan mengikuti
di luar Anies kan. Iya. Yang berikutnya ada 18 juta orang yang menerima bansos, minyak goreng, beras, dan ada 2,5 juta orang yang menerima BLT, Ya. ya kan? Dan 5,5 juta orang menerima subsidi pupuk. Kalau ini dihitung semuanya, berarti kan ini sudah 60 juta orang, 40 juta orang. Iya. Ya kalau 90 dari semua dilari ke yang menerima bansos, karena si Zulkifli Hasan mengatakan hanya Jokowi yang berbagi sembako kan, Iya. hanya Jokowi yang bagi minyak goreng kan. Iya. Padahal kita tahu bahwa anggaran 494 triliun ini juga hasil karya Nasdem, PKS, dan PKB di DPR, Iya. ya kan? Tanpa persetujuan DPR kan tidak mungkin dana 494 bisa keluar kan? Iya. Nah jadi artinya tidak bisa diklaim. Iya. Nah, oleh karena itu kalau berdasarkan angka ini, tentunya kan seakan-akan dengan Jokowi itu bisa menang semuanya kan. Nah, fakta di lapangan kan hanya 40%. Iya. Itu pun 40% itu kan hanya data-data mentah populasi, belum real. Iya. Ya kan, saya kira tidak bisa dijadikan angka-angka ini dijadikan sebagai patokan yang pasti terjadi gitu kan. Ya saya kira adalah masyarakat itu sudah menilai Anies, sudah terlanjur menilai Anies dan sudah tidak bergeser lagi. Ini jumlahnya bisa 90 juta orang loh. Ya kan? Kalau 90 juta orang itu artinya adalah satu putaran kan? 90 juta. Kalau 60 juta kan 2 putaran. Ya. 35 juta orang Ya. kan 60 putaran. 30% Ya. sama dengan 60 juta. Iya. 30% sama dengan 90 juta sekian kan? Iya. Ya kan? Jadi artinya bahwa momentum Anies satu putaran bisa terjadi. Bisa terjadi. Iya. Nah sekarang persoalannya adalah Amin. bisa terjadi. Bisa terjadi. Sekarang adalah kalau memang itu Prabowo itu sudah dia punya perolehan suara sudah safe, sudah aman, Iya. ngapain lagi Jokowi cawe-cawe? Iya. Ngapain lagi Ya. Jokowi harus turun tangan? Ya. Harus mengumpulkan petani, harus mengumpulkan palesa, kan? Iya. Ya kan? Ya. Jadi artinya bahwa angka-angka survei ini hanya bisa dilihat, tapi tidak bisa dijadikan sebagai pengambil keputusan. Ya, kira-kira yang bisa dijadikan patokan menurut Anda apa? Yang memberikan keyakinan pada Anda yang kira-kira bisa dikuantifikasi? Yang bisa dikuantifikasi menurut saya adalah angka-angka perolehan parpol pendukung Anies. Oke. Ya kan? Sekarang masih kita hitung. Ya. Jawa Timur itu PKB Ya. mendapatkan 17%, ya kan? Ya. 17% itu pun itu waktu dia sebagian besar PKB mendukung Jokowi kan? Ya. Nah, ini kan angka 17% perolehan suara PKB 17%, ini kan tidak mungkin turun Iya. di Jawa Timur, Iya. masih naik dong, ya kan? Naiknya berapa? Ini bisa 60% di Jawa Timur, Ya. Brand Amin. DKI juga bisa 60% Anies, ya kan? Di Jawa Barat itu orang mengatakan bahwa lumbungnya 02. Menurut saya tidak, lumbungnya 02 di Jawa Barat itu karena PKS ada di 02 saat itu. Ya. Nah sekarang kan PKS keluar masuk ke Anies dan Caimin, Amin. Iya. Saya kira Jawa Barat juga terindikasi juga akan bisa mendapatkan 60%. Jawa Tengah mungkin Anies bisa mendapatkan 30%, Ya. ya kan? 2%, maka seimbang. Nah oleh karena itu momentum satu putaran ada harapan, Oke. ada harapan, ada harapan ini dari ini bisa dikuantify, Oke. ya kan? Oleh karena itu masyarakat benar-benar harus KPU harus melihat momentum ini bahwa suasana kebatinan masyarakat di bawah itu menginginkan Anies jadi presiden. Ya, jadi jangan dibalik. Jadi Anies, rakyat menginginkan Anies jadi presiden. Oke. Ini gerakan rakyat. Jadi gerakan rakyat ini adalah momentum satu putaran. Oke, bro. Luar biasa ya. Ini, terima kasih. Oke. Nah, coba ini kita terakhir nih pada pemberontak. Tolong bro, sana sedikit bro.
Bentar. Nah. Oke, nah. Jadi coba Bro Siraj ya. Siap. Anda yang lebih muda, coba apakah lebih optimis dibandingkan Bro Ketua Habil Marati, atau Anda lebih realistis atau lebih pesimis malah melihat peluang Anies ini? Saya dua hal. Oke. Realistis dan optimis. Oke. Dasar Anda kompromi. Oke, silakan. Dari realistisnya ya, kita juga harus membaca data yang ada. Nah, oke. Kita membaca data yang ada. Ya. Terus optimisnya itu adalah berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita jalani. Ya. Jadi kalau meminjam istilahnya Bang Gies tadi sudah masuk pada fase meyakini. Kita bicara tentang keyakinan ini kalau bicara kemenangan. Jadi artinya bahwa ya kita meyakini insya Allah kita akan menjadi pemenang di 2024. Nah, Entah dengan satu putaran atau dua putaran. oke. Dan dengan siapapun yang nanti rivalitas kita di putaran kedua ya kan, ya kita tetap optimis untuk menjadi pemenang. Kira-kira turning point, titik balik Anies untuk menjadi nomor 2 paling tidak ya menurut Ya. data yang kita baca itu apa? Jadi gini, saya melihatnya agak sedikit lebih rigid ya, di luar daripada survei yang memang dalam Desember terakhir dan Januari awal ini ya kan. Kalau kita melihat di Desember ya kan, Mas Anies sudah naik menjadi urutan kedua di bawah Prabowo. Nah, tapi kalau kita melihat mengulik lagi lebih dalam, dari 3 partai yang mengusung Mas Anies ini ada Nasdem, ada PKS dan PKB ya kan. Dari kalau kita lihat presentasinya kan 25,3%. Nah, kalaupun misalnya dari data survei yang ada, pemilih dari partai yang ada ini ya kan, yang sedikit berkurang itu kan ada di Nasdem. Ya, dan kita meyakini mungkin 90,9% PKS itu tetap akan memilih Mas Anies, dan PKB kalau kita lihat di bulan Oktober memang baru cerukannya masih kecil. Tapi kalau kita lihat survei di bulan 11 dan bulan 12 itu mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, artinya bahwa kalau misalnya dengan modal 25% itu, saya meyakini kalaupun berkurang dari 25% itu sudah punya modal awal, Mas Anies sudah punya modal awal 20%. Kalau misalnya kita kurangi 5% ya dari 25% itu. Nah, itu sudah menjadi modal awal Mas Anies untuk di angka 20%. Nah, belum lagi kerja-kerja relawan, terus euforia daripada masyarakat yang menginginkan perubahan, itu bisa kita temukan di hampir semua daerah yang kita kunjungi, baik di Jawa Timur, Jawa Barat, ya, baik pun di luar Pulau Jawa dan segala macam. Animo masyarakat terhadap perubahan itu begitu luar biasa. Nah, belum lagi bicara tentang kekuatan relawan, yang kalau kita hitung jumlah relawan itu mungkin hampir 500 kali komponen relawan, ya kan? Entah seperti apa mekanisme kerja, tapi kalau dilihat jumlah presentasi dan animonya itu melebihi daripada jumlah relawan yang ada di zaman Jokowi 2014 ataupun 2019. Kalau kita melihat animo daripada kekuatan relawan itu. Nah, itulah kami meyakini bahwa di putaran pertama kalau misalnya Mas Anies tidak satu putaran, ya kan, kalau nanti ketemu di putaran, saya meyakini Mas Anies bisa di angka 37 sampai 38%. Oke. Dia mendapatkan untuk maju di putaran kedua. Dan itu nomor berapa? 37-38% itu? Nomor 2 di Minimal nomor 2 ya? minimal nomor 2. Oke. Apa Anda mengkhawatirkan sesuatu nggak? Misalnya turning point, titik balik ya, terhadap Ganjar misalnya, atau penurunan suara yang terlalu berlebihan kepada Prabowo tapi justru menguntungkan Ganjar? Gini, kalau kita lihat ciri daripada ketiga pemilih ini, Bang, saya meyakini pemilih Anies itu pemilih yang konsisten. Oke. Jadi bukan pemilih yang masuk dalam ambang kebingungan. Oke. Jadi pemilih Mas Anies itu pemilih yang konsisten. Justru yang meragu terhadap Mas Anies itu bukan berkurang, tapi dia justru makin yakin. Oke. Ya kan, akhirnya memiliki penambahan yang dari yang ragu-ragu dan segala macam, maupun yang pindah, ya kan. Ya, jadi menurut Anda kalau memang sih kalau sudah 37-38
itu nggak mungkin nomor 3, pasti minimal nomor 2. Karena sisanya kan tinggal 63. Nah, dan rasanya berat juga ya kalau 63 itu tiba-tiba 50% plus 1 dan sisanya cuma 13%. Ya, itu Suatu hal yang mustahil. mustahil untuk bicara satu putaran ya. Ya, tapi begini, walaupun Anda tidak memiliki kekhawatiran, paling tidak kira-kira warning Anda, jangan sampai kondisi ini terjadi dan kemudian justru tidak menguntungkan Anies. Misal ya terlalu eksesifnya Anies menyerang Prabowo dalam debat atau apalah gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat polling yang dilakukan saat itu juga ya oleh beberapa lembaga baik TV dan segala macam, justru dengan pola debat yang seperti itu kayaknya disenangi oleh masyarakat karena menjadi hal yang baru nih, ya kan? Karena orang merindukan sesuatu hal perbedaan itu yang begitu tajam. Nah, karena Mas Anies harus memberikan pembeda dibandingkan Ganjar atau apalagi Prabowo, karena isu perubahan itu yang melekat di dalam diri Mas Anies. Nah, justru kalau Mas Anies mengikuti pola Prabowo atau mengikuti pola Ganjar, itu diferensiasinya itu tidak ada. Nah, justru karena diferensiasinya ada karena perubahan itu, ya kan. Yang penting serang itu kan tidak personal. Dalam artian ya menyangkut hal-hal yang lebih intim lah di badan seseorang, ya kan. Terus yang kedua, ya kan, yang penting serangan yang dilakukan itu berdasarkan fakta dan ada data yang penunjang. Jadi sehingga tidak terkesan sentimen penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh Mas Anies. Nah, justru kalau Mas Anies tidak melakukan serangan-serangan dalam artian mencari titik kelemahan lawan berdasarkan data, berdasarkan fakta, justru Mas Anies tidak mencerminkan perubahan itu. Jadi tetap harus dilakukan itu. Oke, sebagai pembeda dari Ganjar Pranowo ya. Iyalah, harus. Oke. Terima kasih Bro Judin ya, Kang Judin, Bang Judin. Tadi kita sudah tanyain semua pendukung-pendukung Anies Baswedan yang tidak galau ini. Karena tidak ada satupun yang pesimis, semuanya optimis ya. Harus dong. Termasuk yang paling muda Sirajuddin Wahab, pembelot nomor 1 dari Golkar yang mendirikan Go Anies, yaitu sayap relawan Anies tetapi berasal dari aktivis Golkar. Saya doakan mudah-mudahan Golkar memenangkan Anies. Oh, pasti itu. Karena cerukannya udah tinggi sekali. Oke. Pemilik Golkar yang ke Anies itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.